AC Milan lanjutkan usaha Paolo Maldini, pagari tinggi Francesco Camarda. AC Milan akan melanjutkan usaha Paolo Maldini untuk mempertahankan striker muda mereka, Francesco Camarda. Ya, Francesco Camarda adalah striker viral yang sempat menggemparkan jagat sepak bola beberapa waktu yang lalu karena mampu mencetak 400-an gol di usianya yang masih belia. Menurut laporan Sempre Milan, klub ingin mempertahankan permata berharganya tersebut supaya tidak menjadi milik para pesaing mereka, termasuk Borussia Dortmund. Pasalnya, Borussia Dortmund dikabarkan tertarik dengan bakat sang pemain dan ingin menjadikannya salah satu prospek menjanjikan bagi skuad. Terlebih lagi, Borussia Dortmund selama ini dikenal juga sebagai klub yang memang lihai memoles bibit-bibit muda berbakat menjadi pemain besar pada kemudian hari. Namun tentu saja AC Milan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Membuka peluang untuk klub lain melirik Francesco Camarda pun jangan diharap. Untuk mempertahankan striker berusia 17 tahun ini, AC Milan pun akan melakukan pembicaraan melalui Giorgio Furlani dan Jeffrey Moncada. Dua orang ini akan melanjutkan usaha Paolo Maldini yang sebelumnya telah menggelar diskusi soal masa depan Francesco Camarda. Pembicaraan antara kedua belah pihak pun akan digelar bersama perwakilan AC Milan dan agen sang pemain Giuseppe Rizzo. Francesco Camarda sendiri saat ini masih tercatat sebagai pemain AC Milan Primavera usai menapaki karir dari tim level usia yang lebih rendah. Untuk diingat kembali, Francesco Camarda adalah striker muda yang berhasil membuat banyak orang geleng-geleng kepala dengan jumlah gol yang ia ciptakan. Di Akademi AC Milan, ia sempat mencatatkan statistik hampir di luar nalar karena menyerangkan 485 gol dari total 89 pertandingan saja. Jika dihitung-hitung, itu artinya pemain kelahiran 10 Maret 2008 ini mencetak setidaknya rata-rata 5,45 gol per pertandingan. Yang lebih ganasnya lagi, torehan tersebut dia ciptakan saat masih berusia 15 tahun. Bagaimana AC Milan tidak kesengsem dengan talentanya? Namun Francesco Camarda bukan sosok yang sekali viral kemudian hilang batang hidungnya. Alih-alih turun popularitas, ia ternyata tetap menggila. Setelah viral karena 400-an gol tersebut, ia juga tidak berhenti menjebol gawang-gawang lawan dan membuat para pelatihnya di AC Milan tersenyum. Belum lama ini ia juga tampil cemerlang bersama timnas Italia U17 yang berpartisipasi di turnamen Four Nations. Italia berhasil tampil sebagai pemenang usai mengalahkan Jerman dengan skor 4-2 dan 2 di antara 4 gol Azzurri ini dicetak oleh Francesco Camarda. Kini AC Milan pun mengantongi PR besar untuk mempertahankan berlian mereka yang satu ini agar bisa bertahan di klub untuk waktu yang lama. Apalagi karena usia yang masih 17 tahun, ia tidak akan bisa menandatangani kontrak yang berdurasi lebih dari 3 tahun. Sementara itu perkembangan terkini cedera Olivier Giroud dan Pierre Kalulu. AC Milan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan Serie A yang akan sangat dinantikan melawan rival sekota Inter Milan. Laporan teranyar mengungkap sejumlah informasi baru terkait cedera pemain dan beberapa pemain yang kembali dari tugas internasional. Olivier Giroud, striker veteran asal Prancis, telah dibebaskan lebih awal dari kamp timnas Prancis. Setelah mengalami cedera pergelangan kaki selama pertandingan internasional, Giroud kini telah kembali ke pusat latihan Milanello, di mana ia menjalani rutinitas latihan terpisah yang dipersonalisasi. Meskipun mengalami cedera, para wartawan optimis bahwa Giroud akan siap untuk menjadi starter dalam derby della Madonnina melawan Inter. Sementara itu Pierre Kalulu menghadapi masalah otot yang perlu diuji lebih lanjut. Hasil tes cedera untuk Kalulu dijadwalkan akan diperoleh pada hari Kamis atau Jumat, sehingga akan menjadi penentu apakah pemain ini dapat turun dalam pertandingan akhir pekan nanti. Beberapa pemain yang telah kembali dari tugas internasional adalah Samuel Chukwueze, Rade Krunic, Simon Kjaer, Tijani Reinders, dan Luka Jovic. Mereka akan bergabung dalam skuad Milan besok. Sementara itu, Rafael Leao sudah berada di kamp latihan tim. Dua pemain Amerika Serikat, Yunus Musa dan Christian Pulisic, dijadwalkan akan tiba pada hari Kamis besok.
Namun ada satu pemain yang akan absen dalam derby della Madonnina. Bek tengah asal Inggris Fikayo Tomori akan mendapatkan hukuman larangan tampil dalam pertandingan ini setelah menerima kartu merah dalam laga melawan AS Roma di giornata ketiga. Semua mata tertuju pada pertandingan derby della Madonnina yang akan datang, di mana AC Milan akan berusaha keras untuk mengalahkan rival sekotanya itu dalam pertempuran puncak klasemen Serie A. Sementara itu AC Milan dalam mode gila belanja. 3 pemain sudah diincar Rossoneri untuk diboyong pada Januari. AC Milan sudah merencanakan untuk memboyong 3 pemain pada bursa transfer musim dingin Januari 2024. AC Milan menjadi klub paling efektif dalam bursa transfer Serie A musim panas ini. Di bawah kepemimpinan Giorgio Furlani dan Jeffrey Moncada, skuad AC Milan telah mengalami peremajaan yang signifikan. Dilansir laman Corriere dello Sport, menyebutkan AC Milan telah menggelontorkan 134 juta euro atau sekitar 2,2 triliun untuk transfer musim panas ini. Angka tersebut mencakup biaya transfer yang tetap sebesar 113 juta euro dan bonus senilai 21 juta euro. Jumlah ini jauh melampaui pendapatan yang diperoleh dari penjualan Sandro Tonali sebesar 70 juta euro ke Newcastle United. Yang menarik adalah bahwa ke-10 pemain AC Milan yang direkrut pada jendela transfer musim panas ini semuanya merupakan pembelian permanen tanpa adanya pemain yang datang dengan status pinjaman. Hal ini menghasilkan keuntungan tambahan sebesar 15 juta euro yang akan diterima pada musim yang akan datang dan amortisasi biaya transfer mencapai 45 juta euro. Furlani dan Moncada berhasil menginvestasikan kembali ruang pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan yang meningkat secara signifikan, naik sebanyak 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Lini serang, terutama sayap kanan, mengalami perombakan total, sementara lini tengah juga diperkuat. Yang patut dicatat adalah bahwa semua ini dilakukan tanpa peningkatan signifikan dalam biaya skuad secara keseluruhan. Faktanya, depresiasi pemain meningkat sekitar 15,6 juta euro, tetapi biaya kotor gaji pemain justru mengalami penurunan. Kesimpulannya, AC Milan memperlihatkan pendekatan yang efisien dan berkelanjutan tentunya dalam bursa transfer musim panas 2023. Rossoneri tidak hanya berfokus pada pembelian pemain berdasarkan algoritma komputer seperti dalam konsep efek Moneyball, tetapi juga mengintegrasikan faktor ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan. Kabar terbaru menyebutkan manajemen Rossoneri sudah menganggarkan dana untuk bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Faktanya AC Milan menjadi tim terboros Liga Italia musim ini pada bursa transfer Juli lalu dengan menghabiskan dana fantastis mencapai triliunan rupiah. Hanya saja AC Milan bak candu dengan kegiatan menggait pemain baru. AC Milan sudah mempersiapkan dana segar plus nama-nama pemain yang masuk daftar incaran tim pemilik 7 gelar Liga Champions ini. AC Milan sudah merancang budget hingga 30 juta euro atau sekitar 494 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain baru di Januari mendatang. Sempre Milan menuliskan bahwa uang tersebut tersedia hasil dari kegagalan mereka mendatangkan Mehdi Taremi dari FC Porto. Sedangkan AC Milan sukses merekrut Luka Jovic dengan status bebas transfer yang artinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Faktanya, nominal yang disiapkan AC Milan bakal dialokasikan untuk mendatangkan 2 hingga 3 pemain baru. Rossoneri masih penasaran dengan sosok bomber anyar yang bisa menjadi pesaing Olivier Giroud. Jonathan David menjadi nama terdepan untuk berlabuh di San Siro musim dingin nanti.